Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pajak Gasan Banua. Banua siapa? Banua kita. Kita siapa? Kita Indonesia. Dan saat ini channel Pajak Gasan Banua akan membuat seputar batas pembayaran atau setoran pajak dan batas pelaporan perpajakan. Nah, sebab pasti banyak nih dari kawan pajak, baik yang usahawan, baik orang pajak pribadi, atau badan, atau bahkan yang paling sering laporan, desa. Setelah itu, instansi pemerintah, ya kantor-kantor, dinas-dinas. Nah, dan itu semua ada batasan-batasan tertentu terkait tanggal-tanggal kewajiban pembayaran pajak beserta pelaporannya. Nah, jadi bagi kawan pajak yang belum tahu atau belum jelas terkait batas-batas waktunya, silahkan sebelum itu minta tolong dulu admin. Bagi kawan pajak yang belum berlangganan atau mengikuti media YouTube channel Pajak Gasan Banua, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Pajak Gasan Banua. Dan untuk kawan pajak yang mungkin pernah dapat surat cinta. Nah, surat cinta itu surat tagihan pajak dari kantor perpajakan pusat. Nah, itu kenapa jadi dapat? Sebab sangat banyak dari kawan pajak yang sudah bayar tapi tidak melaporkan perpajakannya. Yang sudah bayar namun telat laporan pajaknya. Nah, makanya kita bahas videonya di channel ini. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung ke video. Batas bayar dan laporan perpajakan. Jadi, Pajak Gasan Banua kali ini akan mengulas tentang batas tanggal setor dan tanggal pelaporan administrasi perpajakan. Dan untuk yang pertama kita bahas dulu adalah PPh pasal 21. Nah, untuk PPh pasal 21 adalah pajak dari penghasilan sehubungan dengan pembekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Jadi untuk PPh 21 itu terkait jasa dan yang menerimanya adalah orang pribadi dengan batas pembayaran pajak setelat-telatnya atau selambat-lambatnya tanggal 10 di masa pajak itu berakhir atau di bulan berikutnya. Dan untuk waktu pelaporan pajak itu di tanggal 20 setelah masa pajak itu berakhir. Untuk selanjutnya itu adalah PPh pasal 22. Nah, untuk pasal 22 itu biasanya terkait pembelian barang. Nah, pembelian barang itu dilakukan oleh siapa saja? Yang pertama, PPh 22 itu dipungut oleh bendaharawan pemerintah terkait pembayaran atas penyerahan barang berasal dari dana APBN. Dan yang kedua adalah badan-badan tertentu dengan penghasilan dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Dan yang terakhir adalah wajib pajak badan tertentu dengan pembayaran dari pembelian atas penjualan barang yang tergolong mewah. Untuk PPh pasal 22 itu batas pembayaran atau setoran pajaknya di hari yang sama dengan tanggal transaksi kegiatan tersebut dilaksanakan. Dan untuk batas waktu pelaporan pajak itu paling lambat tanggal 14 di masa pajak berakhir. Untuk pasal selanjutnya yaitu pasal 23. Jadi untuk admin bikin video ini berurutan aja dari pasal 21, 22, 23, pasal 4 ayat 2, PPN dan seterusnya. Dan untuk pasal 23 itu adalah PPh yang dipotong atas penghasilan dari wajib pajak dalam negeri dengan bentuk usaha tetap atau BOT. Jadi pasal 23 itu khusus untuk badan ya. Dan untuk pasal 23 waktu pembayarannya itu sama dengan pasal 21, yaitu paling lama atau paling lambat tanggal 10 di bulan berikutnya atau masa pajak berakhir. Dan untuk laporan pajaknya itu paling lambat tanggal 20 di bulan setelah masa pajak itu berakhir. Untuk PPh pasal 26. Nah, PPh pasal 26 ini keseringannya digunakan oleh yang luar negeri.
Nah, jadi pasal 26 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan wajib pajak luar negeri atas penghasilan yang tidak berasal dari menjalankan usaha atau kegiatan melalui BOT yang bersumber dari Indonesia. Berarti itu di luar dari Indonesia untuk usahanya. Dan batas waktu pembayaran pajaknya itu sama aja, tanggal 10 setelah masa pajak itu berakhir. Dan untuk batas waktu pelaporannya paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak itu berakhir. Yang selanjutnya kita bahas lagi ke PPh 4 ayat 2. Nah, untuk 4 ayat 2 ini agak panjang penjelasannya. 4 ayat 2 itu adalah pajak yang dipotong dari perlakuan tersendiri. Sebab PPh 4 ayat 2 itu antara lain penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga deposito obligasi, dan surat utang negara dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Nah, jadi ini terkait berupa bunga deposito dan tabungan atau lainnya, bahkan ada sampai terkait obligasi dan surat berharga dari pemerintah. Dan penghasilan berupa hadiah undian itu masuk ke 4 ayat 2, penghasilan dari transaksi saham, persewaan tanah atau tanah bangunan, pengalihan hak tanah bangunan, penghasilan usaha jasa konstruksi. Dan untuk batas waktu pembayaran pajak itu ada pembedaannya ya. Tapi kita ambil secara umum aja, paling lambat tanggal 15 di bulan setelahnya, dan waktu pelaporannya paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak itu berakhir. Nanti untuk terakhir pembahasan atau kesimpulannya kita akan bahas semua tanggal-tanggalnya terkait perbedaan tanggal yang admin ketik di set ini sama yang tertera di lampiran-lampiran yang admin ketahui. Dan untuk PPh pasal 15 itu adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang menggunakan norma perhitungan. Nah, ini khusus golongan wajib pajak yang tertentu aja. Ada 4 kategorinya. Yang pertama, perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, dan perusahaan dagang asing. Itu biasanya sektor yang perusahaannya memang betul-betul maju dan besar. Dan untuk PPh pasal 15 itu setelah-telatnya pembayaran pajaknya tanggal 15 setelah masa pajak itu berakhir, dan pelaporannya tanggal 20 setelah masa pajak tersebut berakhir. Dan untuk yang berikutnya kita bahas ke pajak pertambahan nilai atau yang paling sering disebut dengan PPN. Nah, untuk PPN itu pembelian yang dikenakan pajak. Nah, itu pajak pertambahan nilai adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri. Nah, itu barang apapun itu rata-rata kena PPN. Dan untuk waktu pembayaran pajak paling lambatnya secara umumnya itu 7 hari setelah transaksi, dan waktu batas pelaporan perpajakannya itu adalah tanggal 30 atau tanggal 31, pokoknya akhir bulan setelah masa pajak itu berakhir. Dan untuk yang selanjutnya itu adalah pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Nah, ini terkait barang mewah, pajak penjualan barang mewah yang dikenakan atas barang yang tergolong mewah. Nah, itu tergolong mewah tuh kan bisa dikategorikan sendiri miliaran atau lebih yang jarang dipakai untuk sektor umum. Dan untuk PPN, batas waktu PPNBM nih ya, batas waktu pembayaran pajaknya itu paling lambat tanggal 15, dan untuk pelaporannya tanggal 30 atau tanggal 31, pokoknya akhir bulan. Nah, di sini seperti yang admin bilang tadi, kita akan mengambil kesimpulan atau menarik kesimpulannya batas waktu pembayaran perpajakannya. Nah, jadi bisa kawan pajak lihat itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 242 PMK 03 2014 tentang batas waktu pembayaran atau penyetoran sebagai berikut. Nah, di sini ada terkait PPh 4 ayat 2. Nah, di sini pasal 15, pasal 21 sama 23 dan atau 26. Nah, bisa kawan pajak lihat sendiri, ini terkait yang lebih detail ketimbang yang secara umum. Kalau admin tadi bilangnya secara umum sebab itu untuk mempermudahkan kawan pajak ngambil kategori-kategorinya yang paling sering digunakan untuk administrasi. Namun kalau misalkan untuk mempelajari lebih lanjut atau lebih dalam,
Nah, bisa dibuka-buka atau dilihat lagi aturan-aturan perpajakannya biar tidak salah opsi atau tafsirkan perpajakannya. Nah, untuk jenis pajaknya dan waktu pembayaran pajak itu sangat banyak, jadi bisa kawan pajak lihat sendiri di sini terkait pembayaran dan batas waktu setoran perpajakannya. Bagi kawan pajak yang telah menonton video terkait pembahasan batas waktu setoran atau pelaporan pajak, terima kasih banyak telah menonton. Semoga kawan pajak makin rajin, makin tahu aturan terkait perpajakan,